Politeknik Negeri Sriwijaya yang berlokasi di Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar, Kota Palembang. Dahulunya bernama Politeknik Universitas Sriwijaya, secara resmi dibuka pada tanggal 20 September 1982. Pada Pasar 16 Ilir merupakan salah satu pasar lama di Kota Palembang. Sejarah panjang Pasar 16 Ilir membuat Pasar 16 ini mempunyai daya tarik tersendiri. Pasar 16 Ilir sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi kota telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda pada sekitar tahun 1821, di mana mulai dilakukan pembangunan Pasar 16 Ilir dan kawasan sekitarnya sebagai kawasan perdagangan. Pada perkembangan selanjutnya, Pasar 16 Ilir makin berkembang dan sampai saat ini masih merupakan kawasan perdagangan yang tidak hanya melayani penduduk Kota Palembang saja, tetapi juga melayani penduduk dan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan pasar ini juga banyak dikunjungi oleh penduduk di luar wilayah Sumatera Selatan. Apa yang dimaksud pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup? Adalah upaya sadar terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Tujuan utama konsep pembangunan berwawasan lingkungan adalah memanfaatkan sumber daya tanpa merusak lingkungan, sebab sumber daya alam adalah penopang kelestarian kehidupan manusia. Berikut ini beberapa tujuan pembangunan berwawasan lingkungan. Menciptakan penggunaan sumber daya lebih efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin keterkaitan dan konsistensi mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan manusia dan lingkungan hidup. Menjamin kepentingan generasi kini dan mendatang. Wilayah terlindungi dari pengaruh negatif seperti pencemaran tanah dan pencemaran air. Permasalahan pada Pasar 16 Ilir Palembang. Dari hasil yang kami tinjau bersama rekan-rekan, terdapat berbagai permasalahan yang cukup mempengaruhi fungsi pasar tersebut. Permasalahan tersebut antara lain adalah kemacetan yang cukup parah pada jalan menuju lokasi pasar. Selain itu, pintu utama bangunan pasar tidak bisa dilihat karena tertutup oleh banyaknya pedagang kaki lima. Permasalahan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, bahwa bukan hanya pada pintu utama saja, tetapi sudah sejak dulu pedagang kaki lima juga menempati sebagian area koridor maupun jalan kendaraan, sehingga memberikan efek tidak nyaman karena pengunjung terpaksa berjalan harus berdesak-desakan. Dan jalan akses pasar banyak sekali genangan air berupa lumpur yang sangat mengganggu dan membahayakan bagi pengunjung Pasar 16. Di samping itu juga perlu penataan pada tata ruang dalam bangunan dikarenakan masih sangat terlihat kurang teratur pada pedagang kaki lima. Selain itu, jalur sirkulasi kurang jelas arahnya. Tangga yang ada tidak nyaman dan kurang terlihat dari jalur sirkulasi. Kami juga melihat masih banyak sekali sampah yang berserakan di area sekitar Pasar Gedung 16 Ilir disebabkan oleh ulah manusia. Permasalahan lain yang terkait dengan bangunan adalah mulai menurunnya kualitas fisik bangunan seperti rembesan air pada dinding, retakan pada dinding, dan terkelupasnya cat. Dan begitu pula pada lantainya yang sudah banyak retakan dan pecahan pada keramik, yang memerlukan penanganan berupa perbaikan fisik bangunan. Kondisi gedung yang saat ini sudah tidak layak lagi digunakan. Pada saat kami berkunjung sini, gedung pasar sudah banyak dipasangi scaffolding maupun pagar pembatas karena sedang melakukan revitalisasi. Maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, revitalisasi ini dilaksanakan agar tidak menjadi pembiaran yang terus-menerus, karena revitalisasi ini dilaksanakan untuk demi keamanan dan kenyamanan
tidak hanya untuk pedagang, namun untuk seluruh masyarakat Kota Palembang. Dampak positif dari pembangunan Pasar 16. Pasar 16 Ilir mempunyai lokasi yang sangat strategis, yaitu di kawasan pusat perdagangan yang sudah berkembang sejak zaman kolonial. Banyak bangunan heritage di kawasan tersebut. Pasar 16 Ilir ini juga berada di tepian sungai Musi yang memiliki peran penting dalam sejarah perekonomian di Kota Palembang. Keberadaan sungai Musi menjadi sebuah daya tarik di area Pasar 16 Ilir, yang mana keberadaannya menghidupkan kawasan yang ada di sekitarnya, yang tercipta oleh interaksi antara manusia dan sungai. Selain itu, Pasar 16 Ilir juga berada dekat dengan kawasan wisata kota, antara lain Jembatan Ampera, Benteng Kota Besar, Museum Monpera, Masjid Agung, dan lain-lain. Untuk akses ke Pasar 16 Ilir juga mudah. Bangunan pasar bisa diakses dari jalan darat, sungai, dan LRT. Karena terdapat stasiun LRT di dekatnya, pengunjung bisa memanfaatkan berbagai moda transportasi. Ini menjadi salah satu keunikan Pasar 16 tersebut. Pasar 16 Ilir dari dulu sampai saat ini memiliki peran penting di dalam Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alexan. Mohon izin bertanya Pak, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Pak. Sini ingin bertanya kepada Bapak untuk mengenai Bapak di sini sudah berapa lama Pak untuk berjualan di sini? Sekitar 25 tahun lah. Udah lama Pak ya? Udah lama. Nah, terus tuh Pak, ini untuk pengunjung pasar nih ramenya di pukul jam berapa Pak? Dari pagi lah Lam. Udah rame ya Pak pagi Pak ya? Dari jam 6 pagi Pak ya? Nah. Terus tuh mau tanya lagi tuh, gimana Pak untuk dengan perihal kebersihan sampah di Pasar 16 ini Pak? Atau sistem itu bagaimana Pak? Oh, Sistem kebersihannya Pak? sampah itu dibersihkan kan oleh tukang sampah. Tukang sampah Pak ya? Iya, Ah. tukang sampahnya. Ada tukang sampahnya Pak ya? Ya. Dinas kebersihannya Pak ya? Ya pagi sampai malam Ada petugasnya Pak ya? Iya. Terus tuh, apa harapan Bapak untuk kedepannya Pak pada Pasar 16 ini? Sama setelah direvitalisasi gedung itu Pak? Nah, bagi pedagang gitu. Ini lah diguyur Pak. Anu jadinya. Nah, ikuti dari usulan dari pemerintah Pak ya? Iya. Nah, Ada duit, pajak naik, wujud. Tidak sudah. sudah Pak ya? Kasih Pak ya? Iya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragas Maputra dan bersama Mbak siapa, Mbak? Mbak Dora. Di sini saya izin bertanya ya Mbak. Di sini Mbak setiap hari berkunjung di Pasar 16? Tidak juga. Oh. Dan biasanya belanja apa ya Mbak di sini? Banyak sih, pakaian, mulai dari obat-obatan. Oh, obat-obatan juga di sini ya. Oh. Terus menurut pandangan Mbak sebagai konsumen, gimana kondisi lingkungan Pasar 16 ini? Agak sedikit tak terawat ya. Gak sedikit tidak terawat. Terus Terus juga lingkungannya banyak preman di sini. Jadi oh iya sih banyak preman. tidak aman sih menurut aku. Memang udah aman Mbak ya di sini. Selanjutnya, apa harapan Mbak untuk kedepannya pada Pasar 16 ini setelah revitalisasi ini Mbak? Harapan aku ini kan jadi ikon di Kota Palembang, diperbaiki, dibagusi biar banyak pengunjung yang bakalan datang ke Palembang. Oh, biar makin banyak pengunjung ya Mbak. Yaudah. Mungkin itu banyak pertanyaan dari kami ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak. Iya. Ya. Dapat kita ambil kesimpulan dari pasca pembangunan gedung Pasar 16. Kesimpulannya adalah kurangnya kesadaran manusia akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat dan lestari supaya tidak menyebabkan penyakit ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Di sini juga kami mahasiswa berperan besar terhadap perubahan suatu lingkungan. Mahasiswa dianggap agent of change, di mana kami akan
menjadi seseorang yang membawa perubahan dan dicontoh oleh masyarakat. Kami harus mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal baik yang bisa berdampak untuk masyarakat maupun negara. Dapat dimulai dari hidup bersih dari sampah.